Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zianka Zulfa dari kelas 7K asal sekolah SMP Negeri 1 Cipanas. Saya akan menjelaskan materi tentang pembabakan zaman praaksara berdasarkan arkeologi. Pembabakan zaman praaksara berdasarkan arkeologi. Zaman praaksara dibagi menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman pertama adalah zaman batu. Zaman batu adalah masa zaman prasejarah yang luas ketika manusia menciptakan alat dari batu. Zaman batu terjadi sebelum manusia mengenal logam. Zaman batu dibagi menjadi 4, yaitu zaman batu tua atau Paleolitikum, zaman batu tengah atau Mesolitikum, zaman batu muda atau Neolitikum, dan zaman batu besar atau Megalitikum. Yang pertama adalah zaman batu paling tua atau Paleolitikum, adalah zaman yang memiliki ciri khas berupa berkembangnya alat-alat batu. Pada periode ini, alat-alat yang digunakan manusia purba terbuat dari batu kasar yang belum dihaluskan. Alat-alat batu masih sederhana, seperti membentur-benturkan satu batu ke batu lain. Ciri-ciri zaman Paleolitikum yang memiliki mata pencaharian mengumpulkan makanan atau food gathering, hidup berpindah-pindah atau nomaden, dan belum mengenal cocok tanam. Manusia purba yang hidup pada zaman Paleolitikum diantaranya Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus robustus, Pithecanthropus mojocertensis, Homo ajacensis, Meganthropus paleojavanicus, dan Homo solensis. Sistem kepercayaan zaman Paleolitikum adalah animisme dan dinamisme, serta pemujaan roh nenek moyang. Animisme adalah percaya bahwa setiap benda memiliki roh. Hal ini dibuktikan dengan meletakkan tulang belulang orang yang sudah mati di goa. Barang yang ditinggalkan adalah kapak genggam, kapak perimbas, dan alat-alat serpih atau flakes. Zaman yang kedua adalah zaman batu tengah atau Mesolitikum, adalah suatu periode dalam perkembangan teknologi manusia antara Paleolitikum atau Neolitikum. Istilah ini diperkenalkan oleh John Lubbock dalam majalahnya Zaman Prasejarah yang diterbitkan pada tahun 1865. Zaman Mesolitikum di Asia Tenggara juga dikenal dengan nama zaman Haubinhian. Ciri-ciri zaman Mesolitikum yaitu ditemukannya kejoken Modinger dan Abruzos. Masyarakatnya mencari makan dengan berburu, meramu, dan bercocok tanam. Hidup semi-nomaden di tempat-tempat seperti goa atau tepi pantai. Alat-alat yang digunakan didominasi dari tulang dan bebatuan kasar. Sudah mengenal seni melukis. Pada zaman Mesolitikum, manusia berburu dan menangkap ikan. Tetapi manusia pada zaman itu juga mulai mempunyai tempat tinggal agak tetap dan bercocok tanam secara sederhana. Barang yang ditinggalkan adalah kejoken Modinger, pebble, batu pipisan, Abruzos, kebudayaan tulang sampung, dan kebudayaan Toala. Zaman ketiga adalah zaman batu muda atau Neolitikum, adalah fase atau tingkat kebudayaan pada zaman prasejarah yang mempunyai ciri-ciri berupa unsur kebudayaan, seperti peralatan dari batu yang diasah, pertanian menetap, peternakan, dan pembuatan tembikar. Fase ini dimulai pada sekitar milenium ke-10 sebelum Masehi. Revolusi kebudayaan pada zaman Neolitikum di Indonesia adalah terjadinya perubahan pola hidup manusia. Manusia purba dapat memproduksi makanan sendiri atau food producing dengan cara bercocok tanam dan beternak. Sejak periode ini, masyarakat Nusantara mulai mengenal sistem pertanian dengan bersawah. Pada zaman ini telah terjadi revolusi kebudayaan. Barang yang ditinggalkan adalah kebudayaan kapak persegi, kebudayaan kapak lonjong, perhiasan, pakaian, dan tembikar. Dan zaman batu terakhir adalah zaman Megalitikum, biasa disebut dengan zaman batu besar karena pada zaman ini manusia sudah dapat membuat dan meningkatkan kebudayaan yang terbuat dari batu-batu besar. Ciri-ciri zaman Megalitikum yaitu masyarakatnya menggunakan dan meninggalkan kebudayaan yang terbuat dari batu besar. Berkembang dari zaman Neolitikum hingga zaman perunggu. Masyarakatnya mengenal kepercayaan animisme, masyarakatnya mengenal teknik bercocok tanam dan beternak, masyarakatnya menerapkan tradisi gotong royong. Barang yang ditinggalkan adalah menhir, dolmen, waruga, sarkofagus, dan punden berundak. Dan zaman yang kedua adalah zaman logam. Zaman logam merupakan suatu periode di mana manusia praaksara telah mengenal logam dan memanfaatkannya sebagai bahan untuk membuat alat-alat dan perkakas yang dibutuhkannya. Zaman logam dibagi menjadi 3, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi.
Zaman pertama adalah zaman tembaga atau Halolitik, dikenal juga dengan Eneolitik, adalah satu tahapan pada zaman perunggu di mana proses penambahan timah terhadap tembaga yang menghasilkan perunggu belum diketahui oleh para ahli pada zaman itu. Pada periode ini, manusia beberapa belahan dunia baru saja mengenal logam sebagai bahan dasar membuat peralatan sehari-hari. Beberapa sejarawan juga mendefinisikannya sebagai periode transisi antara Neolitikum dan zaman perunggu. Zaman ini mempunyai ciri penggunaan tembaga sebagai bahan pembuatan alat-alat kehidupan warga. Barang yang ditinggalkan adalah bejana, kapak corong, perhiasan, peralatan seperti mangkuk, kendi, belangga air minum, dan moko. Zaman yang kedua adalah zaman perunggu. Zaman perunggu adalah periode perkembangan sebuah peradaban yang ditandai dengan penggunaan teknik melebur tembaga dari hasil bumi dan membuat perunggu. Secara urut, zaman ini berada di antara zaman batu dan zaman besi. Zaman perunggu merupakan fase yang sangat penting dalam sejarah Indonesia sebab zaman perunggu dan besi masuk secara bersamaan. Ciri-ciri zaman perunggu yaitu manusia bertempat tinggal menetap dan memiliki keahlian bekerja, menghasilkan makanan dengan mengolah pertanian dan peternakan, berdagang, membuat benda dari tanah liat dan besi, mengenal sistem pembagian kerja dan membuat perahu. Barang yang ditinggalkan yaitu nekara, kapak corong, arca perunggu, bejana perunggu, dan perhiasan. Dan zaman yang paling terakhir adalah zaman besi. Zaman besi adalah suatu tahap perkembangan budaya manusia di mana penggunaan besi untuk pembuatan alat dan senjata sangat dominan. Ciri-ciri zaman besi yaitu mulai ada sistem pembagian kerja, mulai ada pemimpin dalam suatu kelompok masyarakat, kehidupan menetap, dan banyak kerajinan tangan yang terbuat dari besi. Barang yang ditinggalkan yaitu mata kapak, mata sabit, mata pisau, mata pedang, dan cangkul. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penyebutan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.